Saya Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister kedokteran klinik. Ya, langsung saja saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, jadi ada sudah terjatuh, ya itu seminggu yang lalu. Kemudian pasien tersebut nyeri di bokong. Nah, di sini kita perlu evaluasi ya, perlu kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, dimulai dari profil pasien, ya terutama usia, kemudian juga bagaimana mekanisme daripada jatuhnya. Tadi jatuhnya terduduk seperti itu, kemudian dari ketinggian berapa jatuhnya seperti itu. Hal ini juga perlu kita ketahui. Kenapa? Agar kita dapat membayangkan cedera-cedera di bagian mana saja yang dapat mungkin terjadi dan seberapa parah cedera yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, kemudian hal ini juga kemudian ada nyeri nih pada bagian bokong. Nyerinya pun harus kita identifikasi lebih lanjut. Bagaimana nyerinya? Apakah nyerinya ini nyut-nyut saja, pegel-pegel, terlokalisir pada bagian itu saja, atau bahkan nyerinya ini berupa penjalar. Nyerinya menjalar juga kemana? Apakah ke kaki sampai ke ujung kaki? Kemudian seperti apa? Apakah seperti rasa terbakar? Apakah tersetrum? Seperti itu ya. Karena ini untuk mengidentifikasi bagian manakah yang terkena atau yang cedera dari yang diakibatkan oleh karena trauma, yaitu berupa trauma jatuh tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik di mana ini akan mengetahui lebih dalam lagi sebatas mana cedera yang dialami oleh pasien, serta diperlukannya pemeriksaan penunjang untuk mengetahui apakah kondisi daripada tulang itu adalah baik saja. Ya, mungkin saja kalau jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, misalnya 1-2 meter, kemudian dari pantat dulu, kemudian apabila mungkin pasien usianya ya mungkin sudah terbilang cukup tua, seperti itu yang ditakutkan kan memang terjadinya suatu fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulangnya ini pada daerah mana? Kemudian apabila terjadi pada tulang belakang pada bagian depan atau tulang belakang pada bagian belakangnya. Kemudian apakah jenis patah tulangnya ini stabil atau tidak stabil? Ini semua perlu kita evaluasi terlebih dahulu. Apabila ya kita tidak memiliki pemeriksaan tersebut, maka kita anggap ini sebagai tidak stabil. Kenapa? Karena lebih baik kita menerapinya sebagai over daripada kita menganggapnya sebagai stabil, tapi ternyata nanti untuk kedepannya pasien justru menimbulkan komplikasi karena ternyata ini tidak stabil seperti itu. Apabila dia tidak stabil, langkah-langkahnya tuh yang pertama bisa saja operasi. Jadi kita akan berkolaborasi dengan dokter ortopedi. Ya, kemudian setelah itu kita juga akan mempersiapkan operasinya baik itu pada fase pre-operasi, kemudian juga pada fase pasca operasinya. Ya, itu apabila dia tidak stabil dan kemudian dibutuhkan daripada tindakan operasi seperti itu. Kemudian apabila pasien ternyata tidak menginginkan suatu operasi atau mungkin tidak berobat ke dokter terlebih dahulu, ya karena mungkin ya karena situasi sekarang ini banyak virus corona, jadi mungkin memilih untuk berdiam diri di rumah terlebih dahulu. Baik, kita pastikan dulu, harus dipastikan ini stabil. Bagaimana caranya? Lakukanlah inline position. Inline position ini menjaga kesegarisan daripada tubuh. Ya, pertahankan dia inline. Kemudian jangan melakukan gerakan-gerakan yang seperti membungkuk ataupun ke samping, ya, gerakan-gerakan rotasi seperti itu. Karena kita menganggapnya ini sebagai sesuatu yang tidak stabil. Oke. Nah, kemudian memang kemudian dapat dilakukan pemasangan brace. Nah, untuk bracing ini yang disarankan adalah bracing yang dapat menjaga agar posisinya tuh tegak. Ya, jadi memang kegunaan daripada brace ini menjaga agar sebagai penyangga daripada tubuh kita agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, sehingga dia menjaga keinlinean atau kesegarisan daripada tubuh. Ya, maksudnya jadi kita akan sulit untuk melakukan gerakan seperti menekuk tubuh, kemudian seperti miring ke kanan, miring ke kiri, kemudian juga melakukan gerakan rotasi. Nah, tapi memang kebanyakan itu orang merasa tidak nyaman dengan pemakaian brace seperti itu, sehingga banyak yang compliance atau tingkat kepatuhan pemakaian brace itu rendah. Nah, ya minimal kita harus menstabilkan. Bagaimana caranya? Oke, baik, gunakanlah korset. Tapi ingat, tetap ya untuk yang idealnya harus diperiksakan kembali ke dokter, kemudian kita harus mengevaluasi apakah ini stabil atau tidak stabil. Ya, kemudian baru kita dapat menerapinya dengan tepat seperti itu. Namun apabila karena kondisi sekarang ini yang menyulitkan kita untuk kontrol ke dokter, jadi
kita harus pastikan ini stabil. Dipastikan dengan apa? Yang pertama tadi, gunakanlah alat bantu ya, yang namanya ortosis. Ortosisnya yang paling disarankan adalah yang brace, di mana itu adalah yang kaku, sehingga ini benar-benar menjaga posisi kita tetap menjadi kesegarisan, tidak dapat membungkuk maupun terlalu tegak atau terlalu tegak, maupun miring kanan, miring kiri, maupun melakukan gerakan rotasi, sehingga dia benar-benar terjaga pada posisi lurus ya. Kemudian juga perlu diingat, itu dapat dilakukan juga latihan-latihan terutama untuk menguatkan otot-otot di sekitarnya agar dapat menunjang daripada fungsi daripada tulang belakang itu sendiri. Apabila ditimbulkannya rasa nyeri misalnya seperti itu, baik itu dapat digunakan teknik kompres. Baik ya, apabila kompres itu dapat dipilih juga apabila tidak adanya alergi seperti alergi panas maupun alergi dingin. Baik apabila pada fase kondisi akut itu dapat digunakan kompres dingin. Apabila mungkin sudah seminggu, apabila pasien juga lebih nyaman dengan kompres hangat, dapat pula dilakukan dengan kompres hangat.